Baik, kita mulai di bagian slide yang pertama adalah yang dilakukan setelah tawaf menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, kita perlu mengingat tentang riwayat Imam Ahmad yang lalu, ya, bahwasanya kalau dalam riwayat Imam Ahmad itu ada 6 tindakan yang dilakukan ketika itu, ya. Ketika tawaf, ya, ada tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian ke Hajar Aswad, ya, kemudian ke sumur Zam-Zam untuk minum dan mengguyur kepala, kemudian berikutnya apalagi setelah itu, setelah Zam-Zam ke Hajar Aswad lagi, ya, ke Hajar Aswad lagi, kemudian berangkat ke Safa dan Marwah. Jadi ada 6 yang dilakukan di Musnad Imam Ahmad dalam riwayatnya. Tapi ternyata dipahami berbeda-beda menurut para ulama, dan kita akan membaca yang dipahami menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Majmu', ya, beliau mengatakan amma al-ahkamu faqala Syafi'i wal ashab. Adapun hukum-hukum yang dilakukan setelah tawaf menurut Imam Asy-Syafi'i dan ashab, ya, para murid beliau dan para ulama yang bermadhab dengan fikih beliau. Idza faragha min rak'atai at-tawafi, apabila seseorang telah selesai dari 2 rakaat salat tawaf, fasunnatu an yarji'a ilal hajaril aswad, maka yang disunahkan adalah menuju hajar aswad. Fayastalimahu, dia sentuh hajar aswad tersebut. Thumma yakhruju min babis safa ilal mas'a, kemudian keluar dari matof lingkaran Ka'bah yang digunakan untuk tawaf melalui pintu sofa untuk menuju ke mas'a, tempat sa'i. Ya. Thabata dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama dzakarahu al-musannifu. Dan ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh musannif, yaitu Asy-Syirazi kalau tidak salah. Ya, penulis kitab Al-Muhadzab. Wa bayyanahu fi akhiri fasli tawafi, dan kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' tersebut, dan telah kami jelaskan hal tersebut di bagian akhir penjelasan tentang tawaf. Kemudian beliau melanjutkan wa qala al-Mawardi fil Hawi, ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab Majmu', masih di sana, ya. Beliau mau menukilkan beberapa pendapat ulama, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Hajar At-Tabari, ya. Kemudian beliau mengomentari pendapat-pendapat tersebut dengan mengatakan wa hadza syadun mardudun ala qailihi. Semua yang disebutkan tadi dari Al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibnu Jarir At-Tabari menurut Imam Nawawi tidak bisa diterima. Nah, apa saja yang dikatakan oleh 3 ulama ini? Dikatakan beliau, idastalamal hajara, apabila seseorang sudah menyentuh hajar aswad, ustuhibba an ya'tiyal multazam, maka dianjurkan untuk mendatangi multazam. Di mana itu multazam, Pak? Antara pintu Ka'bah dan hajar aswad, itu disebut multazam. Wa yad'u fihi, lalu berdoa di sana. Memang di sana itu tempat mustajab untuk berdoa. Wa yadkhulul hajara, kemudian masuk, ini bukan hajar tapi hijrah, ya, dan masuk ke hijir. Hijir itu hijir Ismail maksudnya. Wa yad'u tahtal mizab, kemudian berdoa di bawah pancoran yang ada di Ka'bah, mizab namanya. Berarti kalau menurut Imam Mawardi yang dilakukan setelah mencium hajar aswad, itu geser ke multazam, kemudian di multazam berdoa, setelah itu geser lagi ke hijr Ismail dan berdoa di bawah mizab. Di sini saya sebutkan gambarnya. Berarti kalau menurut Imam Mawardi, seseorang dari hajar aswad, ya, di hajar aswad sini, ya, di hajar aswad ini terlalu besar.
Ya, di Hajar Aswad sini. Kemudian bergeser sedikit itu yang disebut dengan multazam karena antara pintu dan Hajar Aswad juga di sini. Kemudian pergi ke Hijr Ismail. Ya, dari sini berarti masuk Hijr Ismail. Berarti sini Hajar Aswad 1, 2 multazam, kemudian 3 Hijr Ismail, kemudian berdoa di bawah mizab. Mizab itu yang mana? Ini. Ya, pancoran. Dinamakan mizab, al-mizabu. Ya, ini maksudnya nomor 3 ini. Ya. Mizabur rahmah ya. Pancoran yang ada di Ka'bah. Berdoa di situ. Itu menurut Imam Al-Mawardi. Kita lanjutkan lagi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan an ya'tiyal multazam idza faragha minat tawafi. Ya. Setelah selesai tawaf, hendaknya dia mendatangi multazam sebelum sholat 2 rakaat, qabla rak'ataihi. Jadi selesai tawaf itu malah ke multazam dulu. Baru setelah itu sholat 2 rakaat. Ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi beda lagi. Setelah selesai tawaf bukan sholat tapi ke multazam baru setelah itu sholat. Ya. Terus beda lagi menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan thumma yusolli rak'ataihi. Sholat dulu 2 rakaat. Thumma ya'ti multazam. Kemudian baru mendatangi multazam. Thumma ya'udu ilal hajaril aswad fayastalimahu. Kemudian menuju hajar aswad. Kemudian menyentuhnya. Thumma yakhruju ila sofa. Baru kemudian pergi ke sofa. Jadi kalau Ibnu Jarir At-Tabari selesai tawaf, sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu ke multazam, baru ke hajar aswad, baru setelah itu ke sofa marwah. Jadi 3 ulama ini berbeda-beda yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Makanya beliau mengatakan, mengomentari beberapa pendapat ini, ya, wa kullu hadza syaddun mardudun ala qailihi, dan semua ini syad, ya, pendapat yang asing, mardud, tertolak kepada para pengucapnya. Limukhalafatihi al-ahadis as-sahihah. Kenapa kok seperti itu? Karena menyelisih hadis-hadis yang sahih, kata Imam An-Nawawi. Bal as-sawabul ladzi tadaharat bihil ahadisus sahihatu, yang benar menurut hadis-hadis yang sahih adalah, ya, thumma nususus Syafi'i, begitu juga perkataan yang lebih jelas dari Imam Asy-Syafi'i, wa jamaahiril ashabi, dan jumhur ulama Syafi'iyah, wa jamaahiril ulama min ghairi ashabina, dan jumhur ulama selain madhab kami, yang sahih menurut Imam Nawawi, annahu la yashtagil aqiba salatit tawafi bi syai'in. Setelah selesai sholat tawaf itu tidak menyibukkan diri dengan suatu apapun illa istilamal hajarul aswad, kecuali menyentuh hajar aswad saja, thummal khuruj ila sofa, baru kemudian berangkat ke sofa. Sehingga menurut Imam An-Nawawi yang sahih dan yang benar adalah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian menyentuh hajar aswad, kemudian berangkat ke sofa untuk sa'i. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun mana yang benar, mana yang tidak benar, maka dalam fikih kita pilih saja mana yang menurut kita benar, kemudian kita amalkan, ya. Karena mereka semua adalah para ulama besar di dalam dunia Islam, ya.